akan ada pertemuan Desiminasi Matematika Gembira oleh Bapak Trijoko Bagus Setiawan. Di sini dengan susunan acara pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa, sambutan kepala sekolah, Desiminasi Matematika Gembira, tanya jawab dan penutup. Untuk membuka acara di hari ini, di siang ini, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilahkan Bapak Ibu Guru berdiri. Peserta dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Guru semuanya, sebelum kita melaksanakan tugas pada kegiatan hari ini dalam rangka Desiminasi Matematika Gembira, mari kita baca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke pengatur acara. Sambutan Wakil Kepala SDN Batu Ampar 06 pagi Ibu Lailia Muji Mustafa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya mewakili Bapak Kepala SDN Batu Ampar 06 pagi, Bapak Anam Fajri, dikarenakan beliau hari ini sedang mengikuti kegiatan rapat di luar dan insya Allah nanti akan menyusul di tengah-tengah kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena siang hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi matematika gembira yang akan disampaikan oleh Bapak Trijoko. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak Trijoko karena sudah meluangkan waktu untuk kita semua berbagi praktik baik dan juga ilmunya yang sudah didapatkan oleh Pak Joko selama 1 minggu kemarin pelatihan di BGTK. Semoga Bapak Ibu semua dapat mengambil ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Joko dan dapat kita terapkan pada pembelajaran di kelas kita masing-masing. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Ibu Lia. Selanjutnya acara inti kita yaitu desiminasi matematika gembira oleh Bapak Tri Joko. Dipersilahkan. Siap, terima kasih Bu Bintang atas waktunya. Bapak Ibu izin berdiri ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, yang pertama di kegiatan desiminasi matematika ini ditujukan untuk guru kelas rendah Bapak Ibu, yaitu guru kelas 1 dan 2, di mana Provinsi DKI adalah role model dari 38 provinsi untuk diselenggarakan di awal tahun ini. Nah, kemudian saya selaku yang nantinya menjadi fasilitator daerah, yaitu mengimbaskan di kota administrasi Jakarta Timur. Nah, selanjutnya dalam desiminasi ini terdiri dari 5 modul Bapak Ibu. Jadi teman-teman semua, ya, selamat datang Pak Anas dan Pak Saiful. Oke, dalam matematika gembira sebenarnya kalau kita melihat matematika itu kan sesuatu yang menegangkan ya, sesuatu yang menegangkan, bahkan menjadi kadang momok bagi anak. Kalau ada pelajaran matematika ya sulit Pak. Kemendikbudrismen lewat perkabban terbaru itu mengeluarkan tentang pelatihan matematika gembira, di mana gembira ini nanti merupakan akronim. Nah, yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk pertemuan di sore ini nanti kita akan membahas bab yang pertama, yaitu terkait serunya menjelajahi bilangan. Jadi ini adalah bab pertama yang akan kita pelajari, kita sharing. Nah, Bapak Ibu, tujuan desiminasi di bab pertama ini, yang pertama adalah Bapak Ibu nanti bisa bagaimana menerapkan konteks bilangan lewat kriteria-kriteria yang gembira. Kemudian juga memanfaatkan teknologi dan lingkungan sekitar. Contohnya, Bapak Ibu, kalau kita lihat di ruang ini, kita mau belajar bilangan, kira-kira benda apa yang bisa kita gunakan? Coba di lab ini, benda apa yang kita bisa gunakan untuk mengajarkan bilangan? Kursi, oke, bisa. Apalagi Bapak Ibu? Meja, bingkai, bisa ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan alat sederhana. Contohnya apa? Yang Bapak Ibu gunakan administrasi. Coba daftar. Contohnya saat Ibu di kelas, anak-anak hari ini siapa yang tidak berangkat? Anak kan pasti akan mencari. Nah, itu salah satu konteks bilangan yang memanfaatkan lingkungan sekitar kita, yang nanti ke depan akan kita bahas. Nah, selanjutnya adalah menanamkan konsep sadar bilangan. Dan yang terakhir nanti dalam alur gembira ini kita ikuti pemikiran murid. Waktu awal di pelatihan saya juga bingung bagaimana mengikuti pemikiran murid. Tapi setelah mendapatkan materi, alhamdulillah bisa. Nah, ini Bapak Ibu, pelatihan matematika gembira itu terdiri atas akronim. Yang pertama adalah
GE. GE itu di gembira, kata gembira itu adalah gali dan eksplorasi. Jadi ketika kita mau mengajar pertama, kita itu menggali potensi siswa. Sebelum kita mau mengajarkan bilangan, kita gali. Misalkan dari finger, mungkin tangannya ada berapa. Sebelum nanti dalam bilangan. Nah, selanjutnya M, huruf M itu terdiri dari muat konten. Jadi muat konten, setelah anak kita gali apa yang mereka tahu tentang bilangan atau materi bentuk, kemudian kita muat kontennya. Kontennya kita mau apa? Nah, kalau untuk pelatihan matematika gembira ini kita manfaatkan lingkungan sekitar. Contoh saja yang kemarin sudah saya praktekkan itu bermain congklak. Nah, saya menghubungi Bapak Ibu guru untuk meminjamkan congklak di kelas saya. Itu untuk mengajarkan penjumlahan contohnya. Kemudian konteks lain, anak-anak disuruh membawa kue. Yang untuk kelas 1 kan membawa kue ya Bu ya, materinya tentang bentuk, mengenalkan bentuk, itu juga termasuk matematika gembira. Nah, yang kedua muat konten. Yang ketiga adalah buat aktivitas. B-nya itu buat aktivitas. Dimana setelah kita gali, kita sajikan kontennya, kemudian kita buat aktivitasnya. Misal anak menghitung jumlah kursi, anak melompat di tapak gunung, permainan congklak, itu aktivitasnya kita bentuk di situ. Kemudian yang keempat adalah ikuti pemikiran murid. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya di kelas itu kan anak kadang celeneh ya. Misalkan anak-anak siapa yang pernah bermain gitu. Kadang kan anak kita bawanya congklak, karet, mereka sebutin layangan. Sampai kemarin di kelas saya ada yang membawa layangan. Kita mau belajar tambah kurang tapi mereka bawa layangan. Akhirnya kita manfaatkan, jumlah layangannya ada 5. Kemudian kalau layangannya dipinjam 1 jadi berapa? Akhirnya juga bisa kita manfaatkan untuk itu. Kemudian yang terakhir adalah RA, gembira, yang RA-nya itu adalah rayakan dan apresiasi ya sebenarnya itu ya, bukan akhirin. Apresiasi itu setelah anak bisa maju tampil, kemudian kita berikan reward. Bisa pakai verbal, kemudian kata-kata, misalkan tepuk keren, tepuk dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu ya, di matematika gembira ini juga menerapkan pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, mindfulness, kemudian bermakna, meaningful, kemudian menggembirakan atau joyful. Ini 3 yang kita pelajari dari pembelajaran mendalam. Nah, indikator intinya nanti kita bisa mengajarkan operasional bilangan dengan cara-cara yang gembira, yang tadi pakai teknik gembira. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut dalam ke materi, saya punya ice breaking singkat, yaitu tentang gajah dan semut. Gajah dan semut. Nah, mau sambil berdiri atau duduk? Nah, kali ini boleh duduk. Nanti ice breaking yang kedua harus berdiri ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kalau kita ini untuk mengetes bagaimana anak-anak konsentrasi di awal. Kenapa pemecah es? Karena kalau kita masuk kelas seperti ini kan tadi mungkin ada yang masih mikir yang lain, nah itu kita fokuskan dulu. Gajah dan semut, ada yang pernah mempraktekkan Bapak Ibu? Nah, sekarang, kita tadi Bu Bintang sudah share. Gajah kecil, kalau semut besar. Nah, kita memainkan logika.
setelah nanti anak bisa, kemudian kita gunakan hewan-hewan yang lainnya. Contohnya gajah, kebalikannya gajah kan besar ya. Tapi dalam ice breaking ini konsentrasi gajah, misalkan gajah itu kan bentuknya gede. Nah kalau di ice breaking ini kita kecil. Gajah kecil, semut coba praktekin ya. Gajah kecil, semut besar, semut cacing panjang, oke, ular pendek, jerapah tikus. Oke. Jadi lewat seperti itu secara tidak sadar juga kita mengajarkan anak untuk berlogika. Oh, ternyata bisa untuk kita gunakan. Coba lihat ice breaking-nya. Ice breaking yang kedua. Nah. Oke, kita pasti tahu ya. Boleh Bapak Ibu berdiri ya? Berdiri. Boleh berdiri biar kita gerak sebelum nanti duduk terus. Oke. Bu Dwi mungkin bisa membantu. Coba. Biasanya kalau ice breaking seperti ini seperti apa? Nah, sekarang lagunya Aram Samsam. Oke, Aram Samsam tahu? Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Mata, telinga, hidung dan pipi. Tangan di pinggang, digoyang-goyang. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa ya? Oh gitu ya? Ya maaf. Oh bukan gitu Pak ya? Itu artinya memenuhi konsentrasi emang itu sengaja. Oke ya. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Mata, telinga, hidung dan pipi. Tangan di pinggang, hey hey, digoyang-goyang. Agak cepet ya. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Mata, telinga, hidung dan pipi. Tangan di pinggang, hey hey, digoyang-goyang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hey hey hey. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Nah, mari kita berdialog Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kalau mendengar kata bilangan, apa sih bilangan itu? Ya. Apa ya bilangan? Boleh? Kamu lihat? Apa itu bilangan? Berhitung tentang angka. Berhitung tentang angka. Oke, boleh? Angka. Ada yang lain? Pandang? Angka. Oke. Kemudian mengapa penting memahami bilangan di sekolah dasar fase A? Memahami bilangan kenapa penting? Wah ini terus fase A nih. Bu Dwi sama Bu Yuli, boleh? Mengapa penting di kelas fase A kok harus diajarkan bilangan?
Ya karena itu dasar. Dasarnya anak harus bisa membilang dulu, bisa menghitung. Dasar dari anak kan berapa untuk mengetahui berapa jumlah suatu benda gitu. Jadi jumlah dasar dari jumlah itu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dong buat senior kita. Oke, Bapak Ibu, ya benar ya. Jadi bilangan itu adalah pembelajaran dasar sebelum pembelajaran yang lainnya. Kenapa di fase A? Penting Bapak Ibu. Terkadang kalau kelas 6 belum bisa berhitung, yang disalahin guru kelas berapa? Guru kelas 5 dulu, ini kelas 5-nya kenapa naik? Kelas 5 nyalahin kelas 4, kelas 4 nyalahin kelas 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Guru kelas 1 nyalahin siapa? TK, padahal di TK nggak boleh belajar berhitung. Nah, makanya di kelas 1 kemarin dicanangkan tidak boleh baca, tulis, dan berhitung untuk tesnya. Makanya kita berubah ke tes akademik dan non akademik. Yang di akademik juga sama-sama hitungan juga, ya kan Bu? Nah, selanjutnya, kita mengenal gali dan eksplorasi Bapak Ibu. Gali itu apa sih? Bukan gali lubang tutup lubang ya. Gali dan eksplorasi ini adalah seberapa banyak Bapak Ibu menggunakan konteks alam sekitar, benda di sekitar untuk pembelajaran. Selain teknologi ya, contohnya laptop, udah fokus ke PPT. Mungkin Pak Saiful pengalaman mengajarkan matematika tentang bilangan Pak? Boleh? Gak ada pengalaman katanya, padahal pengalamannya luar biasa. Oke, nah di dalam gali dan eksplorasi, Bapak Ibu coba perhatikan. Dari salah satu gambar, apakah Bapak Ibu menemukan satu ide konteks yang dapat digunakan dalam pembelajaran kesadaran bilangan? Apakah ranting pohon, daftar hadir, atau parsel? Ayo, bentar lagi parselan loh Bapak Ibu. Ya, nggak boleh ya? Tidak boleh ada tip, no tipping. Parcel, seperti apa Bu? Bisa menghitung kuenya, kuenya banyak ya gitu. Oke, menghitung kue. Ada berapa kuenya ya? Oke, keren Bu Arin. Yang lain? Daftar hadir. Contohnya gimana Bu Bintang? Sabda. Hari ini temennya ada berapa yang nggak masuk? 3 Bu. Berarti MBG-nya berapa? Oke, untuk menghitung MBG ya Pak, ini relate sekali sama keadaan sekolah kita ya. Kemudian ada yang mencoba memanfaatkan pohon. Jumlah dari apa? Jumlah dari daunnya. Batangnya atau daunnya. Ya, benar semua ya Bapak Ibu tentang mengajarkan bilangan. Jadi kita tidak, ini kan gambar ya Bapak Ibu ya. Kalau parcel nanti lebaran. Tapi sebenarnya kita bisa manfaatkan benda yang ada di sekitar, yaitu pohon. Kita ajak anak-anak keluar atau di pot di kelas kan ada ya. Coba hitung rantingnya ada berapa. Itu juga bisa untuk mengajarkan kesadaran bilangan. Nah, ini Bapak Ibu kriteria. Nanti erat kaitannya dengan pelatihan matematika gembira. Kenapa harus dalam bilangan harus mengenal 6 konsep ini atau 6 kriteria? Yang pertama adalah kriterianya itu harus bermakna dan relevan. Contohnya seperti ini, kita memberi soal anak, kadang kan pembuatan soal ya, seorang petani memanen lah, sebenarnya itu relevan nggak kalau untuk kita di Jakarta? Enggak ya, harusnya setidaknya pedagang, membeli, atau misalkan di daerah pesisir jumlah gedung itu kan nggak relevan. Nanti ke depan itu kita diarahkan untuk ke hal yang relevan dengan sekitar kita. Contoh misalkan
Contohnya bukan petani, bisa pedagang, bisa kontrakan dan lain sebagainya. Benar tuh kata Anda, relate dengan keadaan murid. Kemudian yang kedua adalah mendorong eksplorasi tentang narasi. Jadi bilangan nanti atau kegiatannya kriterianya harus mengeksplor narasinya, melibatkan hal konkret. Nah ini karena untuk kelas 1-2 anak-anak kan belum bisa berpikir seperti kelas 1 ya di awal, belum bisa menulis, belum bisa berhitung. Jadi angka 1 yang seperti apa anak-anak tidak tahu. Dia tahu bisa menyebutkan 1, tapi wujudnya seperti apa yang belum tahu. Nah itu juga bisa nanti menggunakan hal konkret, menumbuhkan minat, kemudian konteks lokal. Jadi nanti untuk matematika ini lebih ke konteks lokal. Kemudian yang keenam adalah transisi ke abstraksi, yaitu konkret ke simbolik. Ini kalau kita belajar tentang tahap perkembangan operasional yang dikemukakan Piaget, itu anak usia kelas 1-2 itu masih usia yang ke konkret, tahap pra operasional. Kalau kelas 3, 4 dan seterusnya itu sudah abstrak, sudah bisa. Nah ini kita nanti ke konkret, ke simbolik dulu, baru ke abstrak. Misal anak mengenal lisan 5. Lah untuk ke simbolik angka 5 itu kan kita harus pelan-pelan mengajarinya. Jadi kita lebih ke konkret dulu. Nah ini Bapak Ibu ya deskripsinya. Pertama adalah bermakna, mendorong, melibatkan hal konkret, minat, kesesuaian dengan konteks lokal, dan transisi. Nah ini contohnya tadi konteks yang pertama Bapak Ibu, yaitu ranting pohon di sekolah. Ini anak-anak bisa untuk berhitung 1 sampai 10 misalkan, menghitung rantingnya ada berapa. Kegiatannya misalkan rantingnya apa, ranting di sekolah, eksplorasinya. Karena ini eksplorasi Bapak Ibu, setelah diajak melihat pohon, kemudian ditampilkan pohon di kelas. Relate gak? Setelah diajak ke bawah melihat pohon, kemudian di kelas ditampilkan gambar pohon atau rantingnya. Yang ketiga, selanjutnya dari pohon yang tadi nyata, kemudian anak-anak disuruh gambar, kemudian kita tuliskan angka 5-nya dari konkret, simbolik atau semi konkret, kemudian ke abstrak. Angka 5 itu kan abstrak ya Bapak Ibu ya, yang anak belum paham sebelumnya. Nah, selanjutnya ini juga ada terkait daftar hadir. Misalkan anak yang tidak hadir absen keberapa, urutan keberapa. Misalkan siapa yang nomor urutnya di antara 4 dan 5 atau 4 dan 6. Oh 5, anak nanti berdiri. Itu juga bisa untuk mengajarkan bilangan. Contoh, anak kan udah tahu ya, anak di awal udah diajarkan tentang presensi 1. Misalkan Ade Agustio, 2 siapa dan lain sebagainya. Nah ini contohnya dari konkret mereka terkait presensi atau antri, kemudian ke daftar hadir, kemudian ke angka. Di kelas 1 itu anak lompat ya Bu Yuli, Bu Dwi. Jadi misalkan anak posisinya di angka 3, lompat 2 angka atau lompat 2 keramik, nanti ke angka berapa, seperti itu. Nah yang ketiga adalah parsel, terkait parsel hari raya ya. Jadi anak nanti bisa menghitung, misalkan ada berapa makanan, ada berapa minuman, itu bisa digunakan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mari kita ulas lagi. Bapak Ibu masih ingat tadi kriteria eksplorasi konteks ada berapa ya Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama apa? Ya, bermakna dan
relevan. Kemudian yang kedua, apa Pak Dan? Oke. Coba Bapak Ibu boleh tuliskan kali ya. Yang Bapak Ibu ketahui tentang tadi kriteria dituliskan. Nah, ya. Terkait kriteria konteks ya Bu, Bapak Ibu. Eksplorasi konteks tadi apa saja? Terkadang ini harus diterapkan Bapak Ibu ke murid kita. Kadang kan anak ada yang tidak fokus dan lain sebagainya, itu bisa. Satu tadi sudah disebutkan Ibu Yuli, bermakna dan relevan dengan kehidupan murid. Kemudian yang keduanya apa ya? Boleh dituliskan yang diketahui saja Ibu. Bapak Ibu. Sudah? Bapak Ibu? Keren. Bapak Anda sudah selesai. Pak Anda boleh maju, Pak Anda. Oke Bapak Ibu, coba kita ulas ya sambil kita tulis ya. Oke, yang pertama adalah bermakna dan relevan dengan pengalaman murid. Kemudian yang kedua adalah mendorong eksplorasi narasi. Kemudian yang ketiga adalah melibatkan hal-hal konkret. Keempat, menumbuhkan minat. Kelima, sesuai dengan konteks lokal atau budaya di sekolah kita. Jadi kalau kita di Condet, ya sesuaikan dengan wilayah Condet. Kita misalkan mau ngajarin terkait bagaimana bercocok tanam dan lain sebagainya, kita bisa ajak ke wahana. Tapi kita tidak bisa menggunakan konteks daerah kita. Kemudian yang terakhir adalah mendukung transisi ke abstraksi. Benar kan? Ada nggak? Luar biasa. Oke. Nanti masih ada lagi Pak Nah. Siap. Oke, Bapak Ibu lanjut ya. Nah, M setelah tadi GE, gali dan eksplorasi, M itu adalah muat konten. Jadi dalam muat konten Bapak Ibu, muat konten itu di bilangan ada 7 Bapak Ibu. 7, kuncinya tadi 6 kriteria, sekarang 7. Nah, 7 itu apa saja? Konservasi bilangan. Kemudian yang kedua adalah subitasi. Yang ketiga adalah memasangkan satu-satu perbandingan, yaitu bisa lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kemudian yang bilangan mencacah itu nanti ada menghubungkan simbolik dengan simbol bilangan. Kemudian yang kelima adalah lebih banyak satu atau lebih sedikit satu atau dua. Jadi kalau poin 5 ini di kelas 1, misalkan 7 itu terdiri dari 2 dan 5, 1 dan 6, 3 dan 4 dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah membangun patokan seperti 5 dan 10. Misal 7 itu terdiri dari 5 dan 2, 12, 10 dan 2, 17, 10 dan 7. Nah, kita kalau untuk kelas 1 2 patokannya adalah 5 dan 10 karena masih sampai 20 ya. Oh ya, 1 sampai 20. Nah, kemudian yang terakhir adalah
komposisi dan dekomposisi bilangan. Nah, ini komposisi dan dekomposisi itu yang terkadang kita lupa untuk murid sebenarnya. Ini di soal numerasi di kelas 4, 5, 6 itu ada. Nah, muat konten yang pertama, nah, coba Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kotak manakah yang paling banyak? Sama kalau gitu sama. Beneran? Sama 9. Yang mana Pak Aldi? Sama cuma jaraknya doang itu beda. Oh, jaraknya doang. Berapa Pak Aldi? 9. Yakin 9. Berapa Bapak Ibu? 9. Oh, 9. Wah, tenang Pak Aldi. Iya. Oke, jadi ini juga terkadang anak di kelas terkecoh Bapak Ibu. Jadi karena mereka berpikir ini gambarnya panjangan yang warna kuning atau orange, jadi mereka sebutin yang orange yang lebih banyak. Padahal jadi salah ya logika judge by the cover. Jadi kadang kita menyimpulkan sesuatu hanya dari covernya saja. Setelah dilihat simpulkan apa. Nah, yang pertama adalah konservasi bilangan Bapak Ibu, yaitu contohnya ini permainan menyusun 1 sampai 10 poin. Contoh, ini kan susunan 6, 6, 6. Nah, jadi anak terkadang kita ubah dari ini ke sini itu mereka bingung, hitung lagi. Jadi kecepatan mata dalam mengkonservasi bilangan itu kurang. Ini contohnya. Oh, ini ternyata 4, ini juga 4, ini juga 4. Jadi ini yang namanya konservasi bilangan. Jadi anak dalam konservasi itu diarahkan untuk bisa namanya mengeluarkan intuisi, berhitung cepat. Itu yang nanti konsepnya dalam konservasi bilangan. Kemudian yang kedua adalah subitasi Bapak Ibu. Jadi subitasi itu murid 1 melihat ini ada 7 itu kumpulan 4 dan 3. Murid kedua melihatnya, oh ternyata ada 2, 3 dan 2, maka ada 5. Kemudian ada lagi 2, maka 7. Jadi setiap anak menerjemahkan lambang itu berbeda-beda. Ada yang konsepnya gini, ada yang begini. Nah, ini tidak ada yang salah. Jadi konsep anak memandang mungkin juga bisa seperti ini. Jadi di kotak-kotaknya. Selanjutnya adalah yang ketiga itu terkait ini masih ya. Murid 1 melihatnya seperti ini, murid 2 seperti ini. Terkait subitasi. Yang kedua adalah yang ketiga memasangkan satu-satu perbandingan. Ini contohnya, Aira itu bandinginnya seperti ini. Kemudian Irfan seperti ini. Nah, ketika di total ternyata si Irfan itu kurang ya, kurang 1. Emang kurang sih si Irfan. Oke, ini yang ketiga, membandingkan satu persatu, jadi dibandingkan. Keempat adalah menghubungkan nama dan simbol. Nah, ini contohnya. Nah, urutan pertama Pak Aldi, Pak Ipul. Nah, urutan kedua dan selanjutnya. Nama bilangannya 1, tulisan 1, 2. Kemudian simbolnya apa? Simbol angka 1. Ini untuk yang keempat. Selanjutnya yang kelima adalah lebih banyak 1 atau 2 dan lebih sedikit 1 atau 2. Misal 6 itu lebih sedikit dari 7. 7 itu lebih banyak 1 dari 6. Begitupun dengan 9 itu lebih banyak 2 dari 7. Nah, 7 lebih sedikit 2 dari 9. Nah, kadang yang anak kurang dalam lebih banyak 1 atau 2. Terkadang mereka terkecoh soal sudah bingung. Contohnya Lani pada urutan ke-7. Siapa yang berada 2 urutan sebelum Lani? Nah, nanti
dilihat tabelnya. Ini membangun patokan. Jadi patokannya adalah 5 dan 10. Ini pentingnya. Misalkan di sini 8 itu 5 dan 3. Ini bisa menggunakan finger atau jari atau kotak. Nah, 8 berarti menuhin kotak 5 dan 3. Selanjutnya adalah komposisi dan dekomposisi. Nah, ini yang terkadang bingung ya. Komposisi dan dekomposisi. Contohnya komposisi bilangan 6 dan 3 menjadi 9. Nah, kalau dekomposisi bagaimana? Kalau komposisi itu 3 dan 6 menjadi 9. Kalau dekomposisi bagaimana? Dekomposisi itu adalah kebalikan. Misal anak nanti menguraikannya itu lewat yang besar. Misalkan 9 itu terdiri dari 3 dan 6 dan lain sebagainya. Nah, ngantuk ya Bapak Ibu ya? Harusnya ada jus dulu sih, nggak ada bendaranya. Oke Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan tadi Bapak Ibu udah nulis ya. Konten tadi apa saja ya Bapak Ibu ya? Boleh dituliskan coba konten dituliskan. Jadi sistemnya seperti ini. Nanti Bu Lia nulis yang dia ketahui, digeser. Bu Arin ganti ke Bu Farah sampai nanti ada yang komplit 1. Oke. Yuk boleh. Ini ya dari Bu Lia. Boleh tuliskan yang diketahui terus geser. Bu Arin juga nulis nanti geser ke Bu Farah. Jadi kertas yang Ibu pegang, nanti Pak Aldi nulis kasihkan ke Bu Lia. Geser, silakan geser ya. Ya, konten yang tadi buat konten bukan ada 7 ya. Nah, saja. Ya. Ayo Pak Aldi sini. Pak Aldi udah? Ayo, coba sampai lengkap deh. Ya. Subianti. Ya. Oke. Sudah sampai mana? Ayo Pak Aldi. Ini tuh udah ada apa saya? Oke, sini. Kita ke sini nih. Lanjutkan dulu. Ya, muter sampai jawaban temannya nanti ada semua. Iya. Sudah ada yang lengkap sampai 7? Melengkapi dari yang tadi sudah ditulis teman. Misalkan ingatnya 2, tulis 2. Ingatnya 3, ditulis 3. Sudah Bapak Ibu? Sudah ada yang lengkap 7? Nih, Pak Joko, sebalikin lagi. Itu udah 7 dong? Kurang satu. Kurang 1 aja Bu, lengkap Ibu. Kurang satu, Bu. Itu udah berapa itu kan? Ini yang atas beda konten. Itu kurang Kalau sudah ada yang sama atau yang sudah Bapak Ibu ketahui, jangan ditulis lagi ya. Ini udah 7. Udah 7? Oke, boleh dibawa ke depan, Ibu. Boleh? Ayo Bu Dwi, maju Bu Dwi, ayo. Silakan. Dia pakai jasnya ini. Saya nih. Lupa
Silakan tuh. Nanti kalau jawabannya benar nanti saya mintakan dia ke Bapak. Yang pertama adalah konservasi bilangan. Yang kedua subitasi. Yang ketiga memasangkan satu-satu dan perbandingan. Yang keempat komposisi dan dekomposisi. Yang kelima bilangan 5 dan 10. Yang keenam menghubungkan nama dan simbol. Yang ketujuh membangun patokan. Ini tepuk tangan untuk Bu Dwi. Jadi tadi masih ada yang double ya. Membangun patokan itu 5 dan 10 ya Bu. Coba kita cek lagi. Nah, Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah konservasi bilangan. Kedua, subitasi. Kemudian yang ketiga, memasangkan satu-satu dan perbandingan. Kemudian yang keempat adalah menghubungkan nama dan simbol bilangan dengan makna bilangan, misalkan 1, 2. Kemudian selanjutnya adalah membangun patokan seperti 5 dan atau 10. Kemudian lebih banyak 1 atau 2 dan lebih sedikit 1 atau 2. Terakhir komposisi dan dekomposisi. Jadi itu adalah konten dalam bilangan. Jadi Bapak Ibu nanti tadi prinsip ada berapa Bapak Ibu? 6. Nah ini kontennya ada 7 yang nanti bisa jadi bekal. Selanjutnya ada mau disampaikan dulu Bapak? Oke. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah aktivitas yang ketiga B dalam gembira itu adalah buat aktivitas. Jadi kita bisa menerapkan peserta didik. Yang pertama, misalkan kita mau melihat ranting pohon, seperti ini ya. Di kelas kan ada. Nah anak nanti misalkan pohonnya 1 ya, ini ibarat contoh. Pohonnya 1 nih, angkat bisa menghitung rantingnya ada berapa. Setelah anak ini kalau tidak sempat turun untuk melihat yang realnya, kita bisa bawakan potnya. Setelah itu nanti kita di kelas kemukakan gambarnya. Gambarnya dilihatin seperti yang tadi di awal. Setelah itu adalah melakukan hitungan. Jadi nanti kontennya ada subitasi. Subitasi itu mengelompokkan tadi satu persatu, kemudian mengenal bilangan. Jadi untuk buat aktivitas yang ketiga. Nah, dalam aktivitas kita juga menyisipkan pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah kesadaran. Berkesadaran kayak gimana kegiatannya? Yang pasti adalah murid diajak menyadari dulu, digali dari tadi pohon yang sudah dibawa oleh guru, kemudian jumlah rantingnya berapa, itu termasuk ke meaningful. Kemudian anak juga tahu karena sudah dikenalkan tadi pohon. Selain itu juga kita bisa sisipkan sebelum menghitung anak-anak bagaimana cara menanam pohon, bagaimana cara merawat pohon. Kita juga bisa integrasikan dengan pembelajaran yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah bermakna. Nah, bermakna atau aplikasi nantinya ini guru menunjukkan pohon lain. Jadi ada pohon pembanding. Karena tadi di awal kita mau ke subitasi, misalkan di situ ada pohon ya. Untuk membandingkan. Nah, kalau yang ini rantingnya ada berapa? Contohnya. Kemudian kita bandingkan. Ini kan udah subitasi. Setelah itu mana yang lebih banyak? Kan tadi ada ya konsepnya ya, lebih banyak, lebih sedikit atau sama dengan. Lebih banyak yang mana? Misalkan nanti anak menunjukkan pot yang pertama dan lain sebagainya. Setelah itu adalah anak
diarahkan untuk bisa meyakinkan. Ini tadi hitungnya kayaknya 5 deh. Untuk bisa meyakinkan kita coba dihitung kembali misalkan. Jadi meyakinkan lagi biar pembelajarannya lebih mendalam. Oh 5 gitu. 5 kemudian nanti dituliskan tadi simbol ya, yang kegiatan ke 5 atau ke 6 tadi ya. Jadi menghubungkan dengan simbol angka 5 misalkan. Kemudian bagaimana kamu tahu tanpa menghitung satu persatu? Konsep apa tadi Bapak Ibu? Kalau tanpa menghitung, intuisi dengan subjektivitas. Jadi dia menghitung cepat, seperti gambar yang ini tadi ya. Gambarnya perintah. Ke konservasi kemudian ke subjektivitas. Jadi walaupun bentuknya seperti ini, nominalnya masih tetap 3. Jadi anak-anak menghitung cepat karena sudah diajarkan oleh subjektivitas. Nah, kalau yang ini, karena ini kayaknya daunnya lebih lebat, ini jarang, padahal banyakkan yang ini. Kalau anak tidak berpikir intuisi, maka dia akan menyimpulkan banyakkan yang ini karena ini lebih lebat dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, ini untuk tugas anaknya nanti, misalkan jumlah rantingnya berapa, batangnya, dan sebagainya. Ini untuk kegiatannya, masih kegiatan di kelas. Nah, ini juga sama. Ketika ini tadi masih yang pertama ya Bapak Ibu ya, kita juga bisa menggunakan daftar hadir untuk pembelajaran. Contohnya apa? Ke makna bilangan sebagai urutan. Misalkan Bu Lia absen 1, Bu Arin absen 2. Kemudian kita bertanya kepada anak, coba absen di antara Bu Lia dan Bu Farah siapa gitu. Nanti anak-anak kan menjawab ya Bu Arin gitu, dan lain sebagainya. Itu juga bisa untuk mengenalkan bilangan. Jadi ke pemanfaatan bilangnya itu tidak harus menggunakan benda-benda yang istilahnya harus kita datangkan. Jadi bisa menggunakan daftar hadir dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa menggunakan kartu nama murid, itu juga bisa digunakan untuk mengajarkan bilangan. Ini masih sama kegiatannya kalau di kelas, kegiatannya seperti apa. Nah, langkah selanjutnya setelah tadi kegiatan kita di kelas sampai siswa itu beragam, dari konservasi bilangan bisa, subitasi bisa, sampai ke sama dengan atau lebih sedikit dan lain sebagainya. Kemudian kita ikutin pemikiran murid, yaitu gembira, I-nya itu ikuti pemikiran murid. Jadi dalam pembelajaran ternyata evaluasi tidak cukup hanya melihat jawaban benar atau salah. Yang lebih penting adalah memahami bagaimana anak berpikir saat menjawab. Kadang kan saat kita bertanya, siapa yang sudah paham kan? Saya. Tapi kalau pas dikasih soal, terkadang kan anak ngawur ya, bingung. Kadang juga jawabnya nggak sesuai lah. Kita ikuti pemikiran murid. Misal strategi yang digunakan murid. Terkadang kan kayak tadi ada murid yang berpikir memisahkannya berbeda. Kemudian representasi yang mereka buat, misalkan gambar. Kadang kan anak berpikir bahwa belajar itu hanya menggunakan finger ya Bapak Ibu ya, 1, 2, 3, padahal bisa dengan benda yang lain. Ini juga yang tempo hari saat kita pelatihan dengan Pak Aris itu dipraktekkan. Contohnya kenapa bisa hafal sebanyak itu, karena dia punya Nada. imajinasi nada. Contohnya 1 dia ingat apa, 2 dia ingat apa. 1 tongkat, 2 misalkan dia bebek, 3 burung, 4 dia kursi gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian adalah penjelasan verbal yang mereka berikan. Jadi kita gali, kenapa jawabannya 5 gitu. Kita tanya dengan jawaban-jawaban logis. Kemudian adalah kesalahan logis atau miskonsepsi yang muncul, itu kita replace di akhir.
Jadi anak-anak apa yang tadi kita pelajari, jawaban-jawaban yang tidak nyambung itu kita rangkum, kemudian kita benarkan. Jadi kita nggak, oh itu salah gitu. Makanya untuk matematika gembira ini kita inginnya adalah ikuti pemikiran murid. Jadi murid pengennya seperti apa, kita giring yang benarnya seperti apa. Selanjutnya adalah contoh Bapak Ibu. Subitasi bilangan. Berapa jumlah ranting yang kamu lihat? Misalkan anak kan jawabannya kasat mata 5 gitu. Bagaimana kamu tahu itu 5? Itu pertanyaan-pertanyaan yang membangun. Ikutin pemikiran murid. Kemudian apakah kamu menghitung satu-satu atau langsung tahu? Kalau kamu lihat 3 di kiri, 2 di kanan, apakah itu masih 5? Jadi kita pancing. Terkadang kan anak oh udah itu 5, tapi misalkan kita giring nih opininya, kalau dia masih bertahan di subitasi berarti bagus. Evaluasinya apa? Karena saya melihatnya langsung Bu, seperti dulu. Contoh, anak kalau dibiasakan misalkan nih, walaupun dia tidak pernah meneliti ya, anak-anak misalkan kamu berangkat ke sekolah berapa menit gitu, misalkan. Karena kebiasaan, ini evaluasi, karena kebiasaan mereka lihat terus, atau kebiasaan yang tadi sistem dandu itu, anak-anak bisa ngerti, oh 15 menit Pak, estimasi 15 menit misalkan, seperti itu, karena sering. Kemudian juga anak-anak yang menghitung satu persatu. Misalkan di kelas ada anak yang 7 kurang 2 berapa, ada jawab 5. Ada anak yang menghitung satu persatu. Kayak kemarin saya praktek congklak, anak menghitung dengan congklak. Tapi ada anak yang, Pak saya kan udah bisa, seperti itu. Termasuk di subitasi. Nah, ini contohnya urutan. Misalkan kita saat upacara kan sering dilakukan ya, yang pendek di depan, yang tinggi di belakang. Ini juga bisa menjadi urutan untuk mengajarkan bilangan. Ini untuk komposisi bilangan contohnya. Misalkan susun isi sebanyak 5 benda, apa saja jenisnya, yang tadi parcel itu. Nanti anak-anak menjawab. Nah, yang terakhir dalam gembira adalah RA, yaitu rayakan dan apresiasi. Nah, terkadang kita saat di kelas itu kan memberikan reward ya Bapak Ibu ya. Jadi kita rayakan, oh anak-anak yang tadi sudah berhasil kita ajak ke depan, bisa tepuk hebat, bisa dikasih reward dalam arti verbal, keren gitu, tepuk keren dan lain sebagainya. Bisa dengan hadiah bintang atau stiker dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini adalah langkah terakhir. Nah, ini adalah lembar aktivitas ketika kita bisa lanjutkan. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu di bab 1 yang bisa saya sampaikan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Yang mau nanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Senang sekali sore ini saya masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Setelah sekian lama kangen juga ya. Jadi kemarin itu kami sibuk dengan kegiatan tentang pembelajaran mendalam secara manajemen oleh kepala sekolah dan Bu Lia dengan Bu Farah secara guru gitu ya. Nah teman-teman, saya pengen teman-teman beri tepuk tangan untuk Pak Joko. Ini yang seperti ini yang saya harapkan teman-teman. Jadi tadi pagi Pak Joko minta izin ke saya, Pak,
izin menyampaikan. Jangan habis penataran, habis pelatihan, ya nanti kalian ditanyain sama Pak Anak, pulang kan juga kalau karena lupa. Ya, saya pengen seperti itu teman-teman. Serius. Dulu juga hari ini kan kita memperingati Hari Pahlawan ya. Pahlawan ketika berjuang, emang disuruh sama presiden, juang enggak. Jadi semuanya inisiatif dari diri sendiri. Ya, alhamdulillah semester ini kita banyak sekali mendapat anugerah dari Allah. Salah satu di antaranya adalah penghargaan dan diwiyata tingkat provinsi DKI Jakarta. Tepuk tangan juga untuk kita semua. Nah, jadi udah terlanjur tanggung nih teman-teman. Kira-kira nanti untuk berikutnya adalah tingkat nasional. Ya, tingkat nasional. Saya ingin teman-teman tuh berpikiran apa yang bisa saya berikan untuk sekolah ini, untuk memajukan sekolah ini untuk apa? Jangan, ya udah saya udah ngajar selesai udah. Karena baik buruknya sekolah ini saya bilang tergantung kita semua, bukan tergantung saya. Sehebat apapun program saya, tanpa ada dukungan daripada Bapak Ibu sekalian, kalau bisa. Jadi keberhasilan kita itu merupakan sebuah bentuk daripada evaluasi yang sudah kita lakukan, bersamaan yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi tolong kalau anda kata kontribusinya masih sedikit, tolong ditambah lagi. Yang terpenting dari sebuah program itu bukan bagusnya program, bukan, tapi bagaimana cara menjalankan program tersebut. Ya, jadi maksud saya ini kan baru bab 1 Pak Joko ya. Ya nanti ada bab 2. Gak apa-apa. Besok kita adakan lagi seperti ini. Besok ada lagi seperti itu. Gak mesti mingguan gitu loh. Ya. Jadi nanti setelah selesai dari Pak Joko, Ibu lihat. Karena yang namanya ilmu itu sebuah ibarat sumur. Sumur kalau nggak sering ditimba, airnya itu akan sumur kalau nggak sering ditimba, airnya akan keruh. Bener kok ya. Zaman sekarang kagak boyo ngalamin nimba nggak di kampung. Itu air kan kalau ditimbain terus bersih ya Bu ya. Kalau saya ngalamin nimba pakai kerekan gitu. Jadi kalau andai kata sumur itu tidak dipergunakan, biasanya hewan-hewan tuh masuk ke situ. Terus anak-anak juga iseng lempar apa lama kan di dalam. Tapi kalau andai kata sering dipergunakan, sumur tersebut akan jernih. Ya. Dan airnya tidak akan berkurang Bu. Jadi prinsip sumur itu harus kita terapkan ketika seseorang mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan ilmu. Jadi nanti Pak Joko habisin dulu dah, ya, habisin dulu Pak Joko. Setelah Pak Joko habis, baru nanti Bu lihat dulu, Bu wanita dulu. Kalau dulu Pak saya wanita nanti, ya, wanita. Setelah wanita nanti. Pokoknya selama 1 bulan itu saya begitu. Jadi ada tidak ada saya jalan. Namanya berbagi itu nggak mesti ada orang, ada sosok, nggak mesti. Siapapun bisa dilakukan. Ya, termasuk temannya Pak Aldi kemarin kan baru dapat apa Pak pelatihan yang di luar itu loh Pak. Ya, metode unifikasi. Ini teh penting, serius. Jadi tadi saya ada duduk sekarang ya. Oh, jadi teman-teman kalau jalan menurut Islam harus menunduk ya Pak Aldi ya. Tapi itu tidak bagus. Tidak bagus kalau jalan menunduk. Jadi kita tuh harus tegak, ya, supaya energi kita tuh full. Ya, energi kita tuh full, harus tegak jalan. Itu harus diajarkan juga ke anak-anak. Nah, ini hari Sabtu dan Minggu kemarin kami mengadakan rapat di Zoom. Alhamdulillah kita sudah punya Pak Studin baru namanya Pak Horare. Pak Horare itu dulu kepala sekolah
sekolah SMA 93, kemudian ke dinas, kemudian sekarang jadi kepala suku dinas kita, ya.